Perancis akan diisi imigran dari dua negara, Tunisia, Aljazair. Zainuddin Zaidan jadi orang imigran terkenal dengan sepak bolanya, punya rumah makan, punya restoran Islam food. Di mana? Di Perancis. Maka orang Islam akan memenuhi. Orang Eropa kemana? Jerman, Inggris, Perancis tidak mau menikah. Mereka akan musnah sendiri disebabkan virus HIV AIDS. Penyebarannya dibantu oleh apa? LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu penyakit mereka yang mereka kembangkan di tempat kita. Orang kita jangan ikut. Orang Islam takkan terkena LGBT. Kenapa? Karena dia menikah. Mereka tak mau menikah. Makanya di Jerman siapa yang mau nikah punya anak ditanggung sampai S3. Kenapa? Karena mereka susah tak mau. Saya ketemu satu jemputan dengan bule di Indah Kiat. Satu malam saya ceramah di Indah Kiat, pulang satu jemputan. Saya tengok di belakang bule. Kalau laki-laki Pak Le. Saya tanya, how are you? Fine. Where are you come from? Switzerland. Oh, dari mana kampung? Switzerland. Are you have children? Ada punya anak? No child. Saya tak punya anak, kata dia. Why? Kenapa? Saya bilang, no time. Tak ada waktu, kata dia. Baru saya paham cerita Bernard Lewis. Mereka akan musnah karena mereka tak mau menikah, mereka tak mau punya anak, dan mereka terserang HIV AIDS. Beda sama orang Islam. Orang Islam nikah, makan tidur, makan kangkung, ikan asin, 10 lahir. Banyak anak, banyak rezeki. Akhirnya umat Islam populasinya besar, mereka akan musnah. Maka orang Eropa sekarang sedang ketakutan akan kebangkitan Islam itu. Jangan sampai di Eropa bangkit, di Amerika bangkit, di tempat kita malah hilang. Orang kita asik nak ikut orang barat saja, rambut dicat pirang. Tengok anak-anak orang Islam pakai anting di lampu merah, anting, macam sapi kurban. Pakai baju sobek-sobek. Ini ikut mana nih? Rambut dicat pirang. Saya heran nengoknya. Rambut pirang, hidung pesek. Tak cocok, tak connect. No connecting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka anak-anak kita ini mesti kita jaga. Al-Islamu ya'lu, Islam tetap akan tinggi, wala yu'la alaih, Islam akan terbang tinggi di atas menara Eiffel. Kita bermimpi nanti suatu saat dari atas menara Eiffel itu akan dikumandangkan azan sehingga seluruh Eropa itu akan Islam. Allahu Akbar. Dan itu janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang kafir senyum mengejek Muhammad, gila, majnun, error ente, mana bisa menguasai Konstantinopel. Waktu itu kota yang paling besar, Konstantinopel, didirikan oleh seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Konstantin. Janji Nabi terwujud 700 tahun sesudah itu. Kata Nabi, akan datang suatu zaman kalian akan menguasai Konstantinopel, wala ni'mar amiruha, panglima perangnya terbaik, namanya sama dengan namaku. Subhanallah, Masya Allah. Panglima perang yang menguasai Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih. Makanya ada jamaah kita dikasihnya nama anaknya. Siapa nama anaknya? Muhammad Al-Fatih. Aku ingin dia mancung macam Muhammad Al-Fatih, rambutnya ikal, badannya tegap, meneriakkan Allahu Akbar. Begitu lahir hitam pesek pendek. Yang diikut itu bukan fisiknya, yang diikut itu mentalnya. Memang casingnya hitam pesek pendek kurus, tapi mentalnya mental Muhammad Al-Fatih. Setiap sore ayah Muhammad Al-Fatih memandikan anaknya. Ketika dia mandikan di tepi sungai, apa kata dia? Nak, pandang menara Konstantinopel, ya, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Dimandikannya anaknya. Nah, pandang Konstantinopel, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setelah Muhammad Al-Fatih remaja dewasa menjadi panglima perang, ingat dia cerita ayahnya, aku harus membebaskan kota itu. Akhirnya dikuasainya Konstantinopel, dirobaknya menjadi kota Istanbul. Bapak Ibu pergi nanti program Turki, umroh Turki ke Istanbul. Ujung-ujungnya Ustadz Somad ngajak umroh rupanya. Enggak, saya tak ada program umroh.
Ikutlah bersama ustadz yang lain ke sana nanti menengok bagaimana kota Konstantinopel direbut oleh umat Islam. Tapi ada satu prediksi Nabi. Nabi itu seorang futurolog, future, masa depan, visi misinya ke depan 700 tahun ke depan. Ada satu yang belum terwujud. Apa kata Nabi? Rom, kalian akan menguasai Rom. Rom itu di mana? Romawi adalah Eropa. Kalian akan menguasai Eropa. Bibit-bibit kebangkitan itu sudah ada. Maka anak ibu yang hebat bahasa Inggris, mantap. Anak ibu kuliah di mana? Cambridge University, London. Anak bapak kuliah di mana? McGill University, Kanada. Anak makcik kuliahnya di mana? Sorbonne University, Paris, Perancis. Mantap. Otaknya Al-Quran, hatinya iman dan Islam, bahasa Inggrisnya mantap. Ini anak-anak umat Islam ni enggak gaya barat. Diajak bahasa Inggris menganguh. Where are you come from? La ilaha illallah. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, kuliah 4 tahun bahasa Inggris, 10 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Silakan. Makanya tidak ada yang bisa menguasai Islam ini ke depan. Orang yang hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arab, Asmaul Husna di kepalanya. Setiap dia diajak ke Masjid Agung, dia ingat Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Kalau saya membaca Al-Asmaul Husna ini kuat suaranya. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafar. Kemarin 2 hari yang lalu acara pesantren Ramadan dengan ibu-ibu pengajian di Panam. Lama saya datang, dinyanyikan mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Pas saya sampai, Ya Ahad, Ya Somad. Tapi itu yang dimuliakan Allah. Seni kaligrafi Islam. Anak ibu punya bakat seni, silakan. Tengok cantiknya, Masya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakuna minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Kapan ini ditulis? 18 Maret 2003, tanggal 14 Muharram 1423. Yang menulisnya siapa? Muktamar. Ustaz kok tahu? Itu tanda tangannya, Muktamar. Meninggal orangnya, sekarang masih hidup. Andai meninggal, tulisan tetap ada. Siapa yang meloloskan APBD-nya? Siapa? Ini menolong agama Allah. Tolong agama Allah dengan kekuasaan yang ada di tangan kita. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum. Yang punya tanah, ibu punya tanah, iya, tanah apa nih? BKOE. Tanah apa nih? BKMT. Dirikan di atasnya tak banyak, 3 lokal saja. SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMP IT BKOE, SMP IT PKK, SMP IT BKMT, SMP IT macam-macam. Sudah bisa menyelamatkan anak umat Islam 120 orang. 40, 40, 40, 120 sudah selamat. Kristenisasi, liberalisasi, komunisasi, rusak kepala anak-anak kita. Masuk pagi, pulang sore, full day. Masuk jam 8, pulang jam 4. Tamat SMP, hafal Quran 3 juz, juz 30, juz 1, juz 29. Masuk SMA IT, tambah lagi. Insya Allah tamat SMA, anak Riau hafal Quran 6 juz. Berapa hafalan Qurannya? 6 juz. Dulu 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Sekarang sudah Al-Quran di kepalanya. Berapa pelajaran agamanya? 5 pelajaran agama. Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah. Kenapa diajarkan Quran hadis? Supaya jangan sampai meninggalkan Quran. Kenapa diajarkan bahasa Arab? Supaya dia ngerti apa yang dia baca dalam sholat, supaya dia paham apa yang dia baca dalam Yasin. Tak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Sampai hari ini belum ada orang Riau sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak ada. Ajarkan dia Quran hadis, ajarkan bahasa Arab, ajarkan akidah akhlak, lurus akidahnya, tidak menyembah batu, tidak menyembah cincin, tidak ikut sekuler, tidak ikut liberal. Ajarkan fikih biar tahu dia nanti kalau emaknya nanya, nak, kalau emak sudah sholat witir di masjid, pulang ke rumah, masih bolehkah emak tahajud? Boleh mak.
Karena walaupun sudah witir nanti malam tetap boleh. Bolehkah emak gosok gigi waktu puasa? Boleh. Belajar apa? Fikih, fikih, fikih. Ini semua mesti ditanamkan. Ajarkan sejarah Islam supaya apa? Mengerti dia dulu Islam ini Nabi Muhammad, selesai Nabi Muhammad Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai Khulafaur Rasyidin Bani Umayyah, selesai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hancur Bani Abbasiyah, diakhiri dengan Turki Utsmani 1924, hancur kekuasaan umat Islam menjadi negeri-negeri kecil boneka-boneka yang dipermainkan oleh Amerika dan Eropa. Mengerti dia sejarah agamanya, mengerti dia sejarah negerinya, itu dimasukkan ke dalam sekolah umum, casingnya SMP, casingnya SMA, tapi di dalamnya ada signal 5 pelajaran agama Islam. Yang punya tanah banyak luas, untuk apa tanah banyak-banyak kosong? Ibu punya tanah, iya. Ibu punya duit, iya. Gabungkan tanah dengan duit, dirikan 3 lokal. Banyak guru-guru kita, saudara-saudara kita, sarjana guru yang belum bisa digunakan ilmunya, pakaikan. 5 guru terpakai, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru fikih, guru Quran hadis, guru sejarah Islam. Sudah berapa bisa menampung pekerjaan? Anak kita selamat, negeri kita aman. Caci maki, sumpah serapah tak menyelesaikan permasalahan. Sekarang kita bangga, jamaah haji terbesar Indonesia, jamaah umroh terbanyak Indonesia. Ini buih-buih di tengah lautan, dia mudah dipecah, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalau didalamkan agamanya, insya Allah dia akan kuat. Bagaimana kuatnya? Nih, BKW, BKMT, PKK, semuanya sama. Ibu-ibunya saya tak ragu, sikit pun saya tak ragu, ibu-ibunya sudah selamat. Tapi anak-anaknya yang di luar sana, siapa yang menyelamatkan? Yang masih pakai baju minimalis, yang masih pakai baju you can see, yang masih pakai baju rok setengah tiang. Tak mungkin Ustaz Somad menceramahnya. Ini sekarang kalau pergilah kita habis sholat ini pergi ke Ramayana, berserak orang pakai baju sepotong-sepotong, tak mungkin saya ceramah di sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulah dicampakkan mereka saya ke Sungai Siak. Ini tak selesai dengan ceramah, ini tak selesai dengan iktikaf pengajian. Mesti digalang kekuatan, tapi bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghancurkan. Islam mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Dia mesti didebat, debat dengan cara baik. Wajadilhum, debat mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut, maka dia akan. Tapi jangan kau sangka dia masuk Islam karena lidahmu, bukan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, berwarna-warni, beraneka ragam. Kenapa tiba-tiba keluar kata berwarna-warni? Gara-gara menengok jilbab warna-warni. Ada kuning, ada putih, ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu, tapi semuanya sama-sama menghadap Allah, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bertetangga dengan Sunda, bertetangga dengan Islam, bertetangga dengan Kristen, bertetangga dengan Cina, bertetangga dengan Konghucu, semuanya adalah hamba Allah. Aku beriman kau mungkin posisimu juga akan dapat hidayah kalau aku selalu mengajak kau ke jalan yang benar. Tapi andai tidak, Allah yang memberikan hidayah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Itu salah satu doa. Jadikanlah orang ini dapat hidayah, tapi dapatnya melalui lidahku. Ada orang-orang yang bukan ustadz, bukan ustazah, tapi orang lain bisa dapat hidayah karena mulut dia, hanya karena ngajak ngobrol, hanya cerita, hanya satu kantor. Luluh hati orang melihatnya. Itu yang dikatakan Nabi, ayyadillahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min umurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah.